sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu penuh sukacita ini, khususnya gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Sabda hidup diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Para sahabat yang terkasih, pingin jadi orang kudus? Siapa takut? Pada banyak kesempatan umat bertanya kepada saya, "Romo, siapa sih orang kudus terfavoritmu?" Lalu saya tanya balik kepada mereka, "Dan kalian gimana?" Wah, sebutnya banyak kali. Mulai dari Santo Fransiskus Assisi, wah, Santo Ignatius Loyola, Santo Vincent de Paul, lalu Santa Teresa Calcutta, dan banyak orang kudus lainnya. Lalu saya katakan, kalau saya sih, karena saya ini kan di Hong Kong, misionaris pula. Jadi saya pilih Santo Yosef Reina de Metz. Karena ada satu kalimat yang begitu indah dia katakan. Bahasa kasih itu adalah bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Jadi Injil itu adalah bahasa kasih. Bahasa yang mudah sekali dimengerti oleh banyak orang. Dan kalau kita renungkan dalam perayaan hari ini, orang kudus itu baik yang dikenal ataupun bahkan yang tidak dikenal, banyak sekali dalam gereja. Nah, pertanyaannya demikian, kok kenapa gereja Katolik menghormati para orang kudus? Nah, di sini ada 3 alasannya. Yang pertama itu persekutuan. Persekutuan itu jelas sekali dalam kredo atau aku percaya. Jadi kita percaya akan persekutuan orang kudus. Nah, kalau kita renungkan, persekutuan di sini, komunio di sini adalah persiarahan kita. Jadi kita sementara siarah. Karena itu dalam tanda petik itu gereja ajarkan kepada kita ada 3 gereja itu. Yang pertama itu adalah gereja bersiarah. Jadi saya dan para sahabat yang masih bersiarah di dunia ini. Yang kedua itu adalah gereja pejuang yang di api penyucian. Karena itu butuh doa-doa kita untuk mereka. Dan yang ketiga itu adalah gereja kudus. Gereja kudus itu gereja artinya orang-orang yang sudah berbahagia di surga. Karena itu bersama mereka kita berdoa agar persiarahan kita di dunia ini itu membuahkan hasil. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah sebetulnya perayaan sekaligus dengan doa. Jadi apa yang kita buat saat ini itu persiapan kita menuju Yerusalem surgawi. Dan yang ketiga itu adalah jelas sekali tadi dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9. Wah, orang banyak. Jadi mereka berdiri di hadapan anak domba. Nah, pertanyaan berikutnya, dasar menuju kepada kekudusan itu di mana?
Tidak jauh-jauh para sahabat yang terkasih. Tetapi dalam Injil hari ini, tentang 8 sabda bahagia, saya percaya bahwa para sahabat sudah pada hafal semua. Yang pertama itu adalah berbahagialah yang miskin. Miskin itu berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti anak-anak kecil yang datang kepada Yesus. Jadi bergantung kepada Tuhan Yesus. Bagian yang kedua itu adalah berbahagialah yang berduka cita. Jadi kita punya hati yang empati kepada dunia yang sementara berduka cita. Lalu yang ketiga itu adalah berbahagialah yang lemah lembut. Artinya tidak kasar, tetapi tahu memberi pengharapan terhadap usaha-usaha orang lain. Dan yang keempat itu adalah berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi carinya di sini adalah kehendak Tuhan. Jadi bukan untuk membenarkan diri sendiri, apalagi untuk menyalahkan orang lain. Nah, yang kelima, berbahagialah yang murah hati. Artinya tetap memberi walaupun disakiti. Atau ketika kita memberi sesuatu tidak mengharapkan balasan. Nah, yang keenam itu adalah berbahagialah yang suci hatinya. Jadi suci dalam kata dan perbuatan. Nah, yang ketujuh itu adalah berbahagialah yang membawa damai. Ya, dalam situasi dunia saat ini dengan peristiwa di Perancis pembunuhan 3 anggota gereja itu oleh teroris. Jadi kita tetap cool di situasi yang panas, di situasi badai yang banyak. Jadi kita berdoa untuk mereka semuanya. Dan yang terakhir adalah berbahagialah yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi lebih baik dibenci oleh dunia ini daripada lu jual iman. Karena itu para sahabatku yang terkasih, ketika kita merenung ke 8 sabda bahagia ini, Santo Agustinus dia katakan, berat sekali gimana caranya? Tetapi dia pikir-pikir begini, para orang kudus saja bisa menjalani semuanya ini, kenapa gue ndak bisa? Karena itu ini satu inspirasi yang bagus sekali bahwa saya dan para sahabat dipanggil menuju kepada kekudusan itu. Nah, caranya gimana? Ada 3 cara yang ingin saya bagikan. Yang pertama itu adalah doa. Tidak ada cara lain. Artinya doa dan terus berdoa. Ada seorang misionaris, dia pergi ke tanah misi, dan ketika dia pulang dia merasa bahwa dia gagal. Tapi kemudian dia renung-renung dan dia pergi lagi ke tanah misi. Sampai di tanah misi dia melayani dengan penuh sukacita dan begitu banyak buah yang dia hasilkan. Banyak orang percaya dan beriman teguh kepada Tuhan. Lalu orang tanyakan, gimana sampai kamu berhasil seperti itu? Lalu dia katakan ada 3. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah berdoa. Jadi intinya menuju kepada kekudusan itu adalah doa. Nah, yang kedua para sahabatku yang terkasih, kesetiaan. Santa Teresa dari Kalkuta dia katakan, Tuhan, saya tidak meminta sukses, tetapi biarlah saya tetap setia. Kesetiaan terhadap apa? Pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini. Pekerjaan apa saja, pelayanan apa saja. Kalau kita setia, maka itulah jalan menuju kepada kekudusan. Dan yang ketiga para sahabatku yang terkasih, Santo Ignatius Loyola berkata, ad maiorem Dei gloriam. Semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Apa yang saya dan para sahabat lakukan saat ini, khususnya persiapan kita menuju Yerusalem surgawi, menuju kepada kekudusan, kita dipanggil untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita semua. Gimana? Mudah kan untuk menuju kekudusan? Siapa takut? Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari kita tetap belajar. Melangkahlah dalam kasih Tuhan, yakin dan percaya bahwa ketika kita berada di dalam kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang terberkati. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.